Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Usaha AC Milan dan Inter Milan untuk menghancurkan San Siro dan bersama-sama membangun stadion baru di atas tanah itu tampaknya terhenti. Selangkah baru diambil untuk melindungi bagian penting dari struktur ikonik tersebut. Pada hari Selasa kemarin, sebuah pengumuman dikeluarkan oleh Komisi Regional Lombardi untuk Warisan Budaya. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang menegaskan bahwa ring kedua dari Stadion San Siro ditempatkan di bawah larangan anti pembongkaran oleh lembaga pengawas. Hal ini dikarenakan ring kedua telah mencapai usia 70 tahun, menjadikannya memiliki status perlindungan hukum dan tidak dapat dibongkar setelah tahun 2025. Dalam semua hambatan birokrasi yang telah dihadapi, nampaknya rencana awal Milan dan Inter untuk membangun stadion baru bersama-sama tidak akan segera terwujud. Kedua klub sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berinvestasi dalam proyek stadion masing-masing, jauh dari San Siro. Dalam skenario ini, Inter kemungkinan akan membangun stadion baru di Rozzano, sementara AC Milan diharapkan akan mengarah ke San Donato. Rossoneri dan pelatih Stefano Pioli telah mengidentifikasi Malick Thiaw sebagai elemen kunci dalam skuadnya dan mematok harga 30 juta euro jika pemain tersebut memutuskan untuk pergi, demikian disebutkan dalam sebuah laporan. Seperti yang telah diungkapkan oleh calciomercato.com, performa Malick Thiaw telah mengejutkan banyak orang di AC Milan dan kini pemain ini memiliki status yang tinggi di dalam tim. Datang pada musim panas sebelumnya dengan minim publisitas, bek asal Jerman yang diboyong dengan biaya 8,6 juta euro kini dikabarkan bisa bernilai sekitar 20 juta euro. Namun Milan berharap untuk mendapatkan tawaran sekitar 30 juta euro jika mereka harus melepasnya. Meskipun belum ada indikasi bahwa Thiaw ingin meninggalkan klub atau ada tawaran dari klub lain untuknya, performa impresifnya selama satu musim terakhir dapat menarik perhatian dari beberapa klub besar. Malick Thiaw tampaknya telah mendapatkan tempat di atas Simon Kjaer dalam hierarki pertahanan tim dan bahkan bisa mengalahkan Pierre Kalulu dan posisi tersebut. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh Pioli kepada pemain muda ini yang menunjukkan kualitasnya dalam lini belakang tim. Dengan nilai jual yang terus meningkat, Milan berharap dapat mempertahankan Thiaw dalam skuad mereka dan terus memanfaatkan bakatnya untuk membantu tim meraih kesuksesan di masa depan. Kontrak Ciprian Tatarusanu bersama Milan telah berakhir pada awal musim panas ini dan sejak itu sang kiper tengah mencari klub baru. Namun sepertinya perjalanan karir akan membawanya ke Arab Saudi. AC Milan telah mengambil keputusan untuk memperbarui kontrak Tatarusanu pada akhir musim lalu. Namun saat ini mereka telah mendatangkan Marcus Portiello dengan status bebas transfer sebagai pilihan penjaga gawang baru. Selama 3 tahun berbakti bersama Rossoneri, kiper asal Rumania ini telah tampil dalam total 37 pertandingan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Tatarusanu telah mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi, Al-Bahad Club, dengan kontrak 2 tahun senilai 1,8 juta euro bersih per musim. Rencananya Tatarusanu akan menjalani tes medis hari ini dan pengumuman resmi segera menyusul. Selama masa bermainnya di Milan, Tatarusanu mendapatkan gaji sekitar 1,2 juta euro per musim. Dengan kesepakatan barunya ini, kiper berusia 37 tahun ini akan melangkah maju dalam karir sepak bolanya, mengambil jalur yang mungkin tidak biasa untuk seorang pemain di usianya yang sudah matang. Al-Bahad Club di Arab Saudi telah menjadi tujuan baru bagi Tatarusanu dan dia akan bergabung dengan pemain terkenal lainnya di klub ini, termasuk Grzegorz, Krychowiak, dan Felipe Caicedo. Gelandang muda AC Milan Tijjani Reinders dikabarkan dapat diposisikan dalam peran yang lebih defensif daripada perannya saat ini. Menurut laporan yang beredar, pelatih Stefano Pioli telah berbicara dengan pemain berdarah Indonesia itu tentang kemungkinan bermain dalam posisi lebih dalam di formasi 4-3-3.
Sejauh ini Rangers telah tampil dalam 3 pertandingan untuk Rossoneri, selalu bermain di posisi gelandang tengah kiri. Namun Pioli berencana untuk memanfaatkan kemampuan defensifnya dalam peran yang berbeda untuk musim ini. Laporan yang dikutip dari Pepe Di Stefano, seorang jurnalis dari Sky Italia, mengungkapkan bahwa Pioli telah berdiskusi dengan Rangers mengenai peran di posisi lebih dalam untuk formasi 4-3-3. Peran ini sebelumnya telah diisi oleh Rade Krunic selama pramusim. Rangers mungkin tidak dianggap sebagai gelandang bertahan klasik seperti namanya di Italia, namun dia menunjukkan potensi untuk menjabat di posisi tersebut. Kemampuan defensifnya bisa menjadi aset penting bagi Milan jika Krunic akhirnya pergi dari klub, terutama mengingat minat yang ditunjukkan oleh Fenerbahce terhadap pemain tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa Pioli tengah mencari variasi dan fleksibilitas dalam taktik timnya. Mengadaptasi peran Rangers sebagai gelandang bertahan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi bermain AC Milan musim depan. Meskipun begitu, masih perlu dilihat bagaimana perkembangan situasi ini di lapangan hijau. Rangers harus membuktikan kemampuannya dan menyesuaikan diri dengan peran yang lebih defensif jika memang diberi kesempatan oleh Stefano Pioli. Atalanta telah menunjukkan minat serius dalam merekrut pemain muda berbakat Charles De Ketelaere. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pertemuan baru antara pihak Atalanta dan rombongan pemain berlangsung hari ini, dan kesepakatan transfer sepertinya semakin dekat untuk terwujud. Hanya beberapa detail kecil yang perlu diselesaikan sebelum transfer resmi dapat dilakukan. De Ketelaere masih ikut berlatih dengan AC Milan dan bahkan dipanggil untuk menghadapi pertandingan melawan Monza dini hari semalam. Namun perhatian De Ketelaere sepertinya terfokus pada kemungkinan bergabung dengan Atalanta yang dipandang sebagai kesempatan besar bagi pemain muda Belgia tersebut. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, pertemuan antara delegasi Atalanta dan rombongan pemain berlangsung dengan suasana yang positif. Dalam pertemuan itu, pihak Atalanta membahas secara rinci mengenai gaji yang akan diterima De Ketelaere dan juga tuntutan komisi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Komisi tersebut dikabarkan sebagai jumlah yang besar dan kuat, namun pihak Atalanta yakin bahwa kesepakatan bisa tercapai dengan lancar. Sementara itu, di sisi AC Milan, mereka tetap memperlakukan De Ketelaere sebagai anggota tim mereka saat ini. Pelatih Stefano Pioli masih memberikan kesempatan pada pemain muda lainnya, seperti Samuel Chukwueze dan Noah Okafor untuk membuktikan diri dalam laga melawan AC Monza dini hari tadi. Namun selama proses transfer ini belum sepenuhnya selesai, De Ketelaere tetap memfokuskan diri pada tugasnya bersama AC Milan dan siap memberikan kontribusi maksimal di atas lapangan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.